Islam wa qadiyatu ni'mah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa tabi'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat jadi umat Nabi Muhammad SAW. Nikmat Allah yang kue, sehingga kita kisah sami kempal di kumpulan alumni Al-Fatah di tahun pinter nih. 90-an ya. Ini biasanya ngaji apa nih? Sekarang itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini di bulan Rajab kita ini ada di akhir Rajab lah tenang ya. Kita ini biasa ngaos kajian lah madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'id kemudian Nabi kali Abdul Muttalib Al-Muttalib di mana? Panggilnya tengah di mana? Imam Syafi'i ini lah wafate, sing jarang kita eling mungkin jarang di nopo jenenge. Mungkin lihat yang jani ke usme lah haul lah Imam Syafi'i lah wafat ini pada akhir bulan Rajab. Hari Jumat akhir Rajab waktu duha. Kita apa nih? Imam Ibrahim Al-Bajuri tentu kan juga disebutkan maka beliau itu lahir tahun 150 meninggal di tahun Safar Rajab akhir bulan Rajab di hari Jumat tahun 204 usianya cuma 54 tahun 54 tahun meninggal hari Jumat di tanggal akhir entah akhirnya itu tanggal 3 atau 29. Nah inilah akhir kalender. Terus pada dasarnya menurut pulau kali kita juga hormat wafat pun Imam Syafi'i. Ini jarang-jarang di eling koyo dikane tiang-tiang karena Imam Syafi'i lah mengajarkan kata kita buya sehingga sama kamu kebiasaan ini lah kaya ini buat waktu kecuali pasti ngaji. Imam Syafi'i lah mengenal tolakul ilmu khairun min sholatin nafilah mencari ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah. Itu juga kaya bapak kulong mungkin lebih ngaji mulai isu sampai talu biasa. Barang ngasuhe pokok pasang beliau pasti ngaji. Boleh terus Imam Syafi'i lagu tolabul ilmi khairun min sholatin nafilah. Dan Imam Syafi'i itu terus inna alim Quraisy yang tahu di kota al-afil Nabi Muhammad sanjang dalam hadis masyhur Imam Syafi'i itu terus ulama hadis inna alim Quraisy yang tahu di kota al-afil sesungguhnya orang alim Quraisy yang memenuhi ilmu ke seluruh bumi dan juru bumi ini dirasi ulama adalah Imam Syafi'i. Karena ini murid Imam Syafi'i. Nah ini kan salah satu Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah terputus saat dirasi selama 40 tahun pas ritoy. Ini pun betul nanti terputus bungakan Imam Syafi'i. Istighfar, istighfar sholat, astagfirullahaladzim, astagfirullah di wali-walidayah Wali Muhammad bin Idris Syafi'i itu nanti ditiga sekawan dosa tahun untuk sing riwayat lain 30 tahun itu pas ceritanya tapi nonton oke
Dan beliau pun mengakui sendiri, Imam Ahmad kita sempat dianggap musnadnya gede, berjilid-jilid musnad Imam Ahmad. Beliau juga menyatakan kalau Imam Syafi'i kalau mungkin dari ahli hadis jajaran Imam Syafi'i kan dia ahli hadis. Jadi pokok kita mengenal, mengenal lah sekedip tentang Imam Syafi'i, khususnya di akhir zaman ini. Jadi karena kita ini bahas Imam Syafi'i, kalau berdenang baik bab sholat kosor kali jamaah. Banten, Bapak Kulo, ya Ahmad Solihin itu saya nulis juga tentang sholat kosor dan jamaah, atau tentang safar ini. Gimana nambahi mawon dan jenengan pun paham kan ya tentang sholat kosor dari jamaah. Sholat kosor adalah al-mutafis bisa kosor sholat arubahiyah al-zirha min tunanya waktu latihan. Kosor di kosri sholat macamnya ay al-mutafis bisa kosor sholat arubahiyah al-zirha min tunanya waktu latihan waktu kosri sholat arubahiyah di fungsi syar'i. Lagu yang pulau itu nanti nulis, safar itu sesuatu yang biasa dilakukan. Safar itu wonten rukhsah kemudahan dalam safar, dalam bepergian. Dan rukhsah tersebut dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i ini punya aturan tersendiri. Aturan tersendiri atau kita istilahkan biasanya masafatul qasar ataupun masafatul tawil atau disebut biasanya dua marhalah jada'i. Dan dua marhalah niku kan pasti 16 farsah 48 mail. Mail tapi mail Hashimi kan, bukan mail Belanda, bukan mail Inggris niku gitu. Nah, kan mail Inggris. Maka tetapi mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan jadi pimpinan mawar juga mengatakan jarak safar itu kira-kira 138 km. Ada dengan nanti ada tetap kita itu catatan dari kita. Ini itu jarak itu malah jarak kosong itu 160 km. Itu loh. Soalnya diukur 60 cm. Kita kan 48, kita dari ulama kita itu 48. Itu 60 bioknya. Jadi kesimpulannya 160 nomor 70 nomor. Oke. Itu jarak kosong. Kan biasanya terjadi 138. Itu sesuai dengan kita. Dengan kali mungkin masalah menjadi pokok. Malah dengan kali terangkan nomor nanti yang terus 90 cukup dia harus jujur kan, atau harus menyatakan ini madzhab. Nanti kita mengatakan madzhab kita. Semisal yang ujai di kitabnya Imam Bibul Islam itu terwakil ini biasanya ngomong yang itu dalam ujai kitab tersebut. Di kitab tersebut ada keterangan dua marhalah itu 80 berapa sentimeter kilometer semisal. Di kitab tersebut beliau sendiri menyatakan kalau madzhab Syafi'i ini lebih dari itu 91 kilometer itu madzhab Maliki. Dengan dia jujur lah sedikit. Yang dia kadang-kadang kurang jujur dalam masalah kosor sama mempunyai kosor kan tidak ada hilang. Kosor itu kan ada dua masalah. Itu waktu pihak kita masalah yang disebut
untuk diperbolehkan seorang untuk menerima rukhsah dalam usaha termasuk usaha yang mencapai jarak 138,24 km dengan kosong sholat dan masalah boleh kita dulu kosong atau model dengan syarat sejak dimulai dari kita tersebut kemudian boleh tetap memakai kemudian dalam masalah kita diperbolehkan jamak atau kosong atau langsung nol langsung apa kosong itu jelas mengurangi jumlah orang kita boleh langsung menerima produksi atau melalui jumlah produksi pasukan orang kata ini pasukan dengan atau kalau kita kita mengkosong tapi kosong itu kan syarat-syarat ada yang harus dipenuhi sebelum kita diperbolehkan melakukan. Pertama adalah jumlah sholat itu harus yang 4 rakaat. Sholat asar, zuhur, asar, zuhur, isya. Sholat subuh kali maghrib adalah berangkat. Orang yang berapa kedua, safarnya harus ada tujuan. Kalau kemudian mau tujuan, ini tidak diperbolehkan. Atau nanti jangan. Kemudian syarat yang kedua, syarat yang kedua, pokoknya ini bukan syarat manusia. Kemudian yang keempat itu syarat untuk tujuan yang benar. Berarti yang materi ini syarat tidak termasuk di dalam syarat untuk yang tujuan yang benar adalah syarat bermasyarakat. Boleh mana bermasyarakat? Sekali namanya boleh pantai terus nyari kali ngaji, nyari ngaji terus sekalian dan seperti itu. Tapi kan tujuannya hanya bertamasya, tapi kan tujuannya ikhtibar itu boleh. Jadi tambahan mau itu dengan pertama ini. Kalau syarat ikhtibar itu syarat untuk mengambil pelajaran kesalahan seseorang. Dan syarat ikhtibar itu hanya boleh sekali saja untuk jaraknya. Berkali-kali itu nasab. Safar itu juga hanya ikhtibar. Semisal dengan ini ada safar, ada komunikasi negeri Mesir. Ada yang nyari Fir'aun, museum sana mau lihat Fir'aun, kan tujuannya ikhtibar, ngambil pelajaran kan. Jadi itu hanya boleh ketika sekali ke sana, tujuannya ikhtibar Fir'aun, cuma sekali saja, itu boleh kita foto. Tapi semisal untuk perjalanan lagi, dua kali kita mau ke sana lagi, tujuannya hanya ke sana lagi. Tujuannya hanya ke Fir'aun, ikhtibar lagi. Untuk kedua kali, maka yang kedua kali tidak diperbolehkan untuk salah. Jadi kalau salah, ikhtibar. Kalau salah yang mubah kan banyak ngomong yang penting maksiat. Tapi bagi kontrol ngaji itu pun namanya bagi yang sakit, waksul yang sepakat bisa mau. Itu salah yang diperbolehkan, bahkan ada yang wajib juga. Kemudian syaratnya juga harus lewat tapal batas. Tidak boleh kita kosor atau jamak di rumah terlebih dahulu baru keluar. Misal yang ngomong gitu, ini bukan dalam masalah orang yang misalkan kamu kalau nanti rumah sama ada rumah disik, misal gitu. Ini wonten hadis, hadis ini pun Nabi Nazalah ila Nazalah Kekokal sholat ibudi kembali ila Nazalah pada sholat ibudi dan berkata pokok pada sholat itulah
Itu Nabi melakukan dua kegiatan. Tunggal itu jamak dia, sing tunggal jamaknya di takhir. Tapi terkadang itu nazalah. Nazalah itu kan maksudnya istirahat dalam perjalanan, bukan menetap di rumah. Soalnya kalau nanti kemudian kemudian itu, nanti itu mau gak mau jamak dia orang bisa. Padahal sing masuk ke hadis, kalau hadis kan Nabi dalam perjalanan, pas perjalanan butuh istirahat, beliau istirahat di satu tempat, kemudian dilihat kalau istirahatnya sebelum masuknya waktu sholat pertama, jadi beliau akan setelah masuk sholat pertama, sholatnya di sana akhir. Betul sih, bukan di rumah, tapi istirahat di rest area gitu. Dan itu kita apa kotor beliau sama mengetahui, terus kemudian harus mengetahui hukum kotor sampai selesai waktu sholat itu masih harus dalam keadaan bepergian. Kemudian harus niat kosor ketika takbiratul ihram, menjaga sholatnya dari segala sesuatu yang menghilangkan niat kosor. Semisal wonten niat kosor, niatnya nyempurna mau sholat. Maksudnya wonten yang itu sholat kosor, dengan sholat dianya tak itmam, menyempurnakan sholat sah, tapi kosornya harus berhenti, harus menambah sampai 4 rakaat. Kemudian yang terakhir tidak bermakna orang yang menyempurnakan sholat dengan 1 rakaat. Ini kita masalah kosor. Kemudian wonten malih tunggal ini masalah mungkin dibuat hubungan dengan bersurat. Jadi masalah mungkin orang ini kan boleh kotor, boleh jamak selama dia tidak ada niat untuk mungkin 4 hari lebih dari 4 hari di suatu tempat. Misal kita ini berangkat ke Mekah itu sudah ada rencana di Mekah 5 hari, di Madinah 5 hari. Otomatis tidak boleh kita kotor di Mekah. Tapi kalau kita ini ada rencana Mekah itu hanya 4 hari. Contoh 4 hari, tapi kita 4 hari itu tidak dianggap dari 4 hari masuk dan hari 4. Contohnya kita ini berita Mekah hari Senin, jam itu kita berita Mekah itu hari Senin jam 7 pagi, maka kita boleh kotor hanya dengan melakukan betul-betul bagi kotor, penting kalau Senin hari itu bagi jam itu maksimal bolehnya kita kotor. Jangan ketika kita berdiam diri di satu tempat. Kalau memang tidak beliau. Tapi kalau lebih dari itu, lebih 1 jam, lebih 1 detik, maka karena itu tidak keluar dari kapal batas kotor kembali. Termasuk tidak diperbolehkan untuk jamak. Termasuk juga ketika ada orang niki tidak diperbolehkan untuk jamak, dalam mazhab kita kan orang yang berangkat haji. Teng haji niku lak wonten wukuf teng Arafah. Nah niku biasae lek punya kula sering ngelingaken ketika ada orang wukuf di Arafah, niku pada dasarnya mazhab kita, mazhab Syafi'i, tidak boleh jamak, tidak boleh kosor. Dan tidak boleh jamak karena kita ini mungkin ke Mekah sudah lebih dari 4 hari. Niat kita, ulang lebih niat sudah ada
dan jarak Mekah dan Arafah niku nggih cuma beberapa mil, tidak mencukupi jarak kosor, tidak mencukupi jarak masa waktu towil. Jadinya tidak boleh jamak nggih mboten asal kosor. Ngoten. Kalau di Arafah nggih, Arafah. Nggih ngapunten kan kebanyakan bukan kebanyakan nggih banyak nggih ngoten lah nggih. Banyak orang ketika mereka niki umroh, bukan umroh, haji. Mereka hajinya pas teng Arafah niku mesti wonten khutbahe terus salate biasa di jamak kosor. Ngoten. Lah mazhab Syafi'i nggih boten saged. Ngoten. Lek jamak ngoten ae wonten qaul dhaif tadi mungkin ae atau mazhab lain. Tapi lek kosor ngoten lho. Masalah di kosor pindah biasa niku. Jadi niku sinten-sinten kalau di Mekah niku pas di Arafah. Niku karena kita mukim di Mekahnya lebih dari 4 hari, maka ya otomatis tidak boleh jamak kosor. Kecuali wonten ngeten jenengan kate ngurus surat teng Jakarta. Jenengan kate ngurus surat teng Jakarta, ngurus surat napa TKI misal ya atau dan lain sebagainya niku teng Jakarta niate cuma kurang dari 3 hari. Niate aslinya rencananya 3 hari sudah pulang ke rumah. Tapi ketika datang di sana maringaken surat teng petugase, kali petugase digengen meneh kok balik maneh. Ngoten lho. Terus benceng balik maneh, sik dikongkon balik malih. Seterusnya gengen balik malih terus ngoten lho. Tanpa ada pemberitahuan kamu mukim 6 dino, 5 dino mboten ngoten nggih. Tapi mesti dikongkon balik bendino niku boleh orang semacam niku. Soalnya niatnya aslinya cuma 3 hari, tapi urusannya mboten mari-mari, niku boleh sampai 18 hari. Kalau memang ada niat untuk ngulang napa jenenge untuk pulang tapi mboten saged ngoten lho. Berarti jamak terus atau kosor terus selama 18 hari masih boleh. Niku kalau ada niat untuk kembali wau. Tapi lek boten nggih wau hanya maksimal 4 hari saja. Napa meneh lek tiyang niku ya. Yang umroh zaman sakniki kan pasti 5 hari. Nah, umumnya kecuali sing mendhet 9 hari. Nggih niku tergantung ningali jumlah jumlah kita menginap di sana. Kemudian ini sholat jamak. Sholat jamak itu kan menggabungkan antara satu sholat dengan sholat yang lain. Jamak ini wonten jamak takdim, wonten jamak takhir. Untuk memperjelas, untuk mengingat-ingat mawon. Sholat jamak takdim itu kan harus kita mulai di sholat yang pertama. Jamak yang diperbolehkan kan cuma zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau kita jamak takdim, jamak sholat pertama otomatis kita mulai dengan sholat zuhur. Harus sholat zuhur di waktu zuhur. Kemudian yang kedua harus niat jamak pada waktu sholat pertama. Jadi biasanya tiang kata kelintue. Maksudnya kata kelintue ini anggapannya orang ketika jamak ini pun niat harus hanya pada takbiratul ihram. Niat jamak takdim. Banyak orang ini hanya mengatakan niat jamak takdim harus pas Allahu Akbar takbiratul ihram niku harus niat sholat zuhur dan juga jamak sholat fardu asarnya di sholat zuhur. Padahal kan nggih mboten. Niatnya kan boleh meskipun di tengah-tengah sholat. Katakanlah kita nawaitu sholat fardhu zuhri Allahu Akbar. Terus tengah-tengah sholat pas rukuk kita niatkan untuk
ngumpulaken nggih. Nawaitu napa? Jam'a sholati fardhil asri semisal nggih. Jam'a sholati fardhil dhuhri nawaitu an ajma'a napa? Ila sholati fardhil dhuhri sholata fardhil asri semisal nggih. Saya niat ngumpulaken sholat fardu asar ke sholat fardu zuhur pas rokok ngoten lah angsal. Kebanyakan orang lah boten nganggepe pas takbiratul ihram. Ya sunnah, memang sunnah ketika takbiratul ihram. Tapi semisal orang niku terlalu bingung pas takbiratul ihram nganggep niate kok kepanjangan, kan nggih saged diwuruhi pas tengah-tengah sholate. Asal sebelum salam. Niku kalau jamak takdim nggih. Pokok waktu niat jamaknya niku ketika masih berada pada sholat yang pertama. Kalau jamak takdim, selama sebelum salam boleh niat menjamaknya. Lek sholat fardune nggih tetap wajib di takbiratul ihram. Maksudnya sholat fardu zuhure kan tetap pas takbiratul ihram niku rukun. Cuma niat jamak sholat fardu asar dikumpulkan ke sholat fardu zuhur boleh ketika di tengah-tengah sholat. Jadi kalau jamak takdim, jamak takdim juga waktu harus sholat pertama harus ada, kemudian harus mualah, tidak boleh disela-selai. Kira-kira mboten angsal, kira-kira disela-selai selama 2 rakaat sholat yang ringan. Nonton dong nggih, mboten angsal disela-selai dengan waktu yang selama niku nggih. Kemudian harus yakin lek salat pertama yang dilakukan niku hukume sah. Kemudian harus masih dalam kondisi safar sampai takbiratul ihram salat yang kedua. Yang kedelapan niku harus mengetahui hukum jamak. Lek wonten tiyang boten semerap hukumnya jamak, mek semerap jamak ngoten tok. Terus dia langsung takbiratul ihram, pada dasarnya dia tidak diperbolehkan menjamak. Lek wis kadung nggih pada dasarnya kan harus ngodhoki malih. Ngoten. Sama nggih permasalahan semisal ada orang niku niat jamak takdim. Sudah niat jamak takdim usholi fardhu dhuhri majmu'an ilaihi sholata fardil asri semisal nggih lillahi ta'ala Allahu akbar pun niat ngoten. Tapi kemudian di tengah-tengah sholat atau setelah salam dia niki niat wis gak jamak sholat asar saya lakukan nanti saja, hukumnya boleh, tidak sampai berdosa. Sholat zuhur tetap sah, sholat asar dilakukan nanti meskipun sudah diniati jamak. Orang yang sholat jamak takdim kemudian melakukan safar ada kondisi ngeten pisan, semisal wonten tiyang niku salat jamak takdim. Kita niki berangkat dugi Jakarta, terus badhe dugi pundi? Dugi Pasuruan mriku semisal nggih kita berhenti teng masjid, kemudian kita salat jamak fardu zuhur dan asar. Tapi jamake jamak takdim. Ngoten teng Pasuruan kita jamak takdim pas jam 12 siang semisal. Kemudian setelah jamaah takdim langsung pulang ke Malang. Otomatis kan pas di Malang niki jam 1 katakanlah nggih. Jam 1 sudah ada di rumah. Sebelum jam 1 sudah masuk tapal batas. Maka sholatnya kita napa kudu sholat asar malih. Ini kan juga permasalahan kan nggih. Kaya ngoten niku tidak perlu untuk sholat asar kembali. Meskipun napa di omah wis asar kita mboten sholat nggih. Tadi kan sudah jamak. Jamaknya ketika masih ada napa? Ada udzur, masih dalam safar. Nggih. Tapi kalau sudah masuk tapal batas otomatis nggih mboten asal. Mboten asal nggih. Hukume lek mboten dosa nggih udzur ngoten tok nggih. Lek tapal batas niku lek cara anu nggih kecamatan. Malang nggih Malang, Singosari Singosari. Lebih hati-hati malih nggih metu lawang niku lek Malang. Lebih hati-hati lho nggih. Dadi nggih cara anue kecamatan lah wonten tapal batas niku. Pun ngomong
desa. Lek zaman singen ngapunten, desa yang dimaksud dalam kitab niku kan perdesaan, terus teng sekitare mboten wonten wong malih. Beda kali desa teng mriki. Teng mriki kan desa, tapi tonggoe nggih desa pisan. Teng mriku desa, tidak ada jarak yang jauh antara satu desa dengan desa lain. Zamane ulama zaman singen kan mboten. Desa dalan ado nggih, baru ada desa lagi. Terus tanah kosong lagi baru desa lagi. Ini ku desa. Lek teng mriki mboten nggih. Satu kecamatan lah niku minimal gitu. Niku harus keluar dari tempat tersebut. Terus lek cara teng mriki wau misalkan hati-hatine teng Pasuruan. Misal mriki napa? Daerah napa mriki? Tasik Malang apa daerah pun Tasik Malang nggih. Nggih semisal durunge mlebu napa niku? Nggih perbatasan Arjosari niku semisal. Nggih, kan wonten tapal batese jelas niku. Semisal nggih. Lek lewat tol nggih mboten asal nggih. Lewat tol kan langsung teng Sawah Jajar. Tang tol jenengan lewat tol mboten mandeng, Dek. Rest area Purwodadi mriku langsung Sawah Jajar. Sawah Jajar kan bukan daerah mriki. Hati-hatine wonten lho nggih. Terus nggih mboten asal napa sembrono lah wonten. Buya kula is kecamatan. Dan tidak boleh kita niki jamak cedek-cedek ngoten nggih. Mosok teng niki napa meneh teng Batu rekreasi nggih. Atau teng pundi ngoten misalkan nggih. Ya tidak diperbolehkan. Kemudian nggih setunggal malih sing penting nggih. Jamak takhir nggih. Jamak takhir itu kan niat mengakhirkan sholat pada waktu sholat awal. Dan waktu sholat awal ini masih ada meskipun hanya tersisa 1 rakaat. Ketika tersisa 1 rakaat kita niati untuk jamak takhir, ini masih diperbolehkan kita untuk jamak takhir ketika dalam perjalanan. Wow, kan pun jelas nih nggih. Jadi niat minimal jamak takhir ya nopo. Niku biasa tiyang kadang kelintu niate lek teng buku-buku salat niku langsung niat jamak takhir niate di salat waktu asar. Di waktu asar langsung niat jamak takhir. Pada dasarnya kan boten. Ketika kita mau jamak takhir, kewajiban kita adalah niat mengakhirkan salat di waktu zuhur. Ngoten. Di waktu zuhur pun adzan zuhur atau sebelum masuk waktu asar kurang 1 rakaat niku diperbolehkan bagi kita untuk niat menjamak sholat atau mengumpulkan atau melaksanakan sholat fardu zuhur di waktu sholat fardu asar. Niku kewajiban harus niat di waktu awal, di waktu sholat zuhur. Nek wonten tiyang boten niat di waktu salat awal, maka nggih salat zuhure di waktu asar nggih salat qadha, bukan salat jamak malih. Ngoten lho nggih. Lek niate kan nggih sami mawon. Jenengan lek niat jamak takhir kan minimal kan nggih cekap usolli fardhu zuhri. Setunggale usolli fardhul asri. Cekap koyo ngoten. Soalnya niat jamak kan ada di waktu yang awal. Meskipun nggih wau tetap sunnah kita mengatakan jamak takhir. Ngoten lho nggih. Di waktu sholat asar. Niki untuk mengingat lek jenengan lak pun apal kabeh kan nggih. Pun nglonthok insyaallah nggih. Niku sing kira-kira penting ngoten lho nggih. Mboten kata-kata ngoten mawon nggih. Kinten-kinten nggih. Terus wau kesimpulane jamak niku menurut mazhab Syafi'i niku 138,24 km. Dengan catatan kita niki mengukur ataupun mengambil ukuran dhira niku 48 cm.
satu diroknya 48 cm, maka hasil akhirnya dua marhalah niku 138,24 km niku yang disebut masafatul qasr atau masafatul tawil, yang diperbolehkan kita untuk rukhsah kemudahan di dalam perjalanan, termasuk jamak dan qasar. Kemudian dalam masalah qasar tadi niku kita nggih harus niat qasar, nggih harus tahu hukumnya qasar. Kemudian juga harus mungkin jamaah juga harus dengan semisal jamaah dengan orang yang sholat qasar juga, orang yang bepergian juga. Kemudian harus mukimnya semisal kita niku bermukim ataupun bersinggah di satu tempat niku tidak boleh lebih dari 4 hari kalau untuk ingin qasar atau jamak. Batas 4 kali 24 jam istilahnya ngoten. 4 hari ini 24 jam dikali 4 pokok ngoten lho nggih. Jenengan masuk tapal batas suatu tempat niku langsung dihitung stop wate niku melaku nggih sampai 24 kali 4 hari, 24 jam kali 4 hari. Niku baru boleh kita diperbolehkan untuk jamak. Kalau lebih dari niku atau niatnya sudah lebih, maka tidak diperbolehkan jamak atau qasar di kota tersebut. Kemudian niku niat sholat jamak dan juga niat sholat jamak takhir kali jamak takhir. Mungkin niku mawon sing saged kula sampaiaken. Kula boten nate saged ngomong nggih. Nyampaiaken iki kirang ben menawi kirang jelas nggih. Tapi nggih ndongaaken mawon catetane Buya ini mungkin saged kula perbanyak wonten nggih. Setelah kula tulis malih mungkin mawon nggih saged gawe cekelan kita atau paling tidak nggih catatan untuk kita santrine dia, santrine Yai Rifai dan semua guru-guru kita di santrine Musta'inah. Kira-kira ini kemauan saya kata kalau sampai akhir kirang lebene ya atau wonten salahe jenengan benderaken saya menawi semerap wonten bener pasti minangka ta'ala. Sak wonten mawon nggih. Bisa bermanfaat barokah nggih jenengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.